Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan banyak rahmat, kenikmatan, petunjuk dan iman kepada kita. Yaitu seyogianya kita mensyukuri, menghargai semua itu. Dan sebagai seorang muslim, marilah kita selalu mengkaji dan mendalami petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu dulu disampaikan oleh para nabi dan rasul sebagai petunjuk buat seluruh manusia termasuk kita sampai saat ini. Dan petunjuk-petunjuk Allah, hukum-hukum Allah itu berlaku bagi siapapun dan tanpa ada perubahan. Sejak zaman dulu nabi menyampaikan Al-Quran, demikian juga rasulnya yang memberikan petunjuk untuk pedoman hidup dan kehidupan bagi seluruh manusia. Namun juga di dalam Al-Quran banyak dikisahkan para nabi dan para rasul itu senantiasa selalu diperolok-olokkannya oleh umat-umatnya pada saat itu. Marilah kita simak di dalam Al-Quran yang merupakan informasi dari Allah. Di dalam surat ke-15 ayat 11, 12, dan 13 dijelaskan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'tihim min rasulin ila kanu bihi yastahzi'un. Dan tidaklah datang kepada mereka seorang rasul melainkan mereka selalu diperolok-olokkannya. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami tempatkan di dalam hati orang-orang yang berdosa. Layuk minu nabihi waqad kholat sunatul awwalin. Mereka tidak beriman dengan Al-Quran dan sungguh telah berlalu sunnah, yang artinya ketentuan dari orang-orang awalun, orang-orang zaman dahulu. Inilah informasi yang datang dari Allah melalui Al-Quran. Semua rasul itu dari zaman dahulu, sekarang, dan yang akan datang itu ternyata rasul itu juga selalu justru diperolok-olok. Rasul yang membawa petunjuk berupa wahyu itu untuk pedoman seluruh manusia di dalam hidup, agar di dalam hidup senantiasa diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Tetapi kalbu orang-orang yang berdosa itu mereka tidak beriman dengan wahyu, dengan Al-Quran. Dan sungguh ketentuan ini, sunnah ini sudah berlaku dari orang-orang awalun. Rasul yang senantiasa diperolok-olok itu sudah berlaku sejak zaman dahulu. Dan tidak akan didapati sunnah Allah itu berubah. Selanjutnya di dalam surat ke-6 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzina yaquluna wa innahum la yukadzibunaka walakinna dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui bahwa akan menyusahkanmu apa-apa yang dikatakan, padahal mereka bukanlah mendustakan kamu. Ini kata Allah. Tetapi orang-orang dolim itu menentang ayat-ayat Allah. Para rasul zaman dahulu, para nabi zaman dahulu itu juga sebetulnya ketika disanggah, ketika ditentang, ketika diolok-olok oleh umatnya itu juga sebetulnya hatinya juga susah. Itu Allah mengetahui. Tetapi kamu jangan terlalu bersedih hati. Sebab apa? Ini kata Allah bahwa mereka itu sebetulnya tidak mendustakan kamu, tetapi yang didustakan oleh orang-orang dolim itu adalah ayat-ayat Allah. Mereka itu tidak menentangmu, tetapi mereka menentang ayat-ayat Allah. Surat ke-6 ayat 34. Walaqad kudibah rusulu min qablika fasabaru ngala makudibu wa udu hatta atahum nasruna wala
mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Surat ke-6 ayat 34. Sesungguhnya yang didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, tetapi mereka tetap tabah, mereka sabar atas apa-apa yang didustakan dan yang menyakitkan itu, hingga datang pertolongan Allah dari Allah kepada mereka. Tiada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah, dan sungguh telah sampai kepadamu perkabaran dari para utusan atau para rasul-rasul. Saudaraku yang dirahmati Allah, pelajaran dari ayat-ayat tersebut yang bisa kita petik adalah yang pertama, bahwa berita dari orang-orang zaman dahulu itu sebetulnya bisa diambil pelajaran, bisa dijadikan pelajaran untuk orang-orang kemudian, termasuk kita pada saat ini, agar kita tidak meniru perilaku dari orang-orang zaman dahulu yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah, selalu menentang dan mengolok-olok ayat-ayat dan rasul-rasulnya. Itu agar kita tidak meniru seperti hanya orang-orang tersebut melakukannya. Hal demikian akan menjadikan Allah itu murka, Allah itu marah. Akibatnya banyak sekali orang-orang dolim yang dibinasakan disebabkan karena mereka menyanggah perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Orang-orang zaman dahulu itu juga sama dengan orang-orang sekarang. Kenapa demikian? Orang-orang zaman dahulu yang ditandai para nabi yang membawa wahyu sebagai sumber penerangan, sebagai pedoman, tetapi justru mereka diperolok-olok, dicaci maki, dihina, difitnah oleh orang-orang yang dolim, orang-orang yang kafir. Demikian juga halnya keadaan sampai sekarang juga banyak terjadi hal-hal yang demikian. Demikian juga para rasul-rasul yang merupakan utusan Allah yang menganalisakan ayat-ayat, mencerdaskan umatnya, mengajarkan apa-apa yang belum diketahui, mereka itu justru juga diperolok-olok. Namun demikian Rasul tetap sabar, tetap tabah. Maka kemudian Allah memberikan pertolongan bagi para Rasul Allah itu. Kalau toh mereka menyanggah, mereka mendustakan, mereka menentang, itu sebetulnya yang disanggah itu, yang didustakan itu bukan rasulnya, tetapi yang disanggah itu adalah ayat-ayat Allah. Ketika orang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kemudian dicaci maki, diolok-olok, dianggap sesat, kemudian diserang dan sebagainya, maka sama saja mereka juga menentang, menyanggah, menyerang ayat-ayat Allah secara langsung maupun mereka secara tidak langsung. Nah, pada saatnya nanti Allah akan membinasakan orang-orang itu dengan azab yang pedih. Nah, ini ketentuan ini sudah berlaku sejak zaman dahulu kala, dari orang-orang awalun sampai juga zaman akhir, sampai juga sekarang ini. Ini diinformasikan sekali lagi agar kita tidak meniru orang-orang yang senantiasa menyanggah dan menentang Al-Quran itu. Kalau itu Rasul, sekarang Nabi itu juga senantiasa juga diperolok-olok. Allah menginformasikan di dalam surat ke-43 ayat 6 dan 7. Wa kan arsala min nabai fil awalin. Berapa banyak yang telah kami utus dari para nabi-nabi kepada orang-orang awalun, orang-orang zaman dahulu. Wa ma ya'tihim min nabii ila kanu bihi yastahzi'un. Dan tidaklah datang kepada mereka dari para nabi-nabi kecuali mereka diperolok-olokkannya. Nah, ini para nabi itu yang mestinya membawa kabar gembira dan peringatan, mestinya diterima dengan senang hati karena sebagai sumber pencerahan agar senantiasa hidupnya
itu berada di jalan Allah yang akan memberikan keselamatan, kerahmatan kepada kita, tetapi nabi itu pun ternyata juga selalu diperolok-olok, selalu dihina, selalu ditentang. Selanjutnya, bagaimanakah sikap kita ketika kita mendengar ayat-ayat Allah itu juga diperolok-olokkannya? Kemudian Allah memberikan petunjuk melalui surat keempat ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqmudu ma'hum hatta yaqudu fi hadisin ghairihi. Innakum idza misluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Surat keempat ayat 140. Ayat ini juga sudah berulang-ulang itu kita analisakan, kita bacakan. Sungguh dia Allah menurunkan atasmu kitab, bahwa ketika kamu mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari dan diperolok-olokkannya dengannya, maka kamu hendaklah jangan duduk bersama mereka hingga mereka berolok-olok tentang hadis yang selain ayat, karena kamu ketika itu sama dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam semuanya, fi jahannam jami'an. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah informasi petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa semenjak zaman dahulu kala Allah sudah menurunkan hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuan Allah sudah berlaku untuk seluruh manusia tanpa dibeda-bedakan, berlaku sama, permanen sepanjang masa, tidak ada perubahan. Ketika datang para nabi, justru manusia itu kebanyakan menentang, manusia itu kebanyakan menyanggah, mengolok-olok. Meskipun nabi itu, sekali lagi, nabi itu membawa petunjuk, membawa berita berupa wahyu dari Allah, namanya Al-Quran. Tetapi tetap saja nabi itu diperolok-olok oleh umatnya. Nabi itu disanggah, nabi itu ditentang oleh umatnya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir. Ketika menyampaikan ayat justru diingkari, diolok-olok, hingga mereka kemudian menyampaikan yang bukan wahyu, menyampaikan hadis selain wahyu. Kalau demikian halnya, kemudian Allah, kamu jangan duduk bersama mereka, orang yang mengolok-olok wahyu tadi, orang yang mengolok-olok ayat tadi, karena nanti kamu dianggap sama dengan mereka, akan dikumpulkan bersama orang-orang munafik, bersama orang-orang kafir, akan dimasukkan di dalam jahanam semuanya. Nah, ini pelajaran yang luar biasa, sangat berharga untuk kita, agar senantiasa kita itu berhati-hati. Dan faktanya ini juga banyak sekali di lingkungan kita. Justru ketika kita menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu disanggah, diolok-olok. Jangankan kita, para nabi, para rasul sejak zaman dahulu itu menyampaikan risalah-risalah Allah, menyampaikan hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, mereka juga ditentang. Lah kita itu siapa? Nabi bukan, rasul bukan, kita hanya menyampaikan ayat. Kemudian ditentang oleh masyarakat, ditentang oleh orang-orang yang tidak terbuka kalbunya, itu juga bukan sesuatu hal yang baru. Justru ketika kita menyampaikan Al-Quran itu dituduh Al-Quran itu menyesatkan. Nah ini. Tetapi ketika yang disampaikan itu yang bukan Al-Quran, justru luar biasa, mereka disanjung-sanjung, dipuja-puja, dinyanyi-nyanyikan dengan kemegahan yang luar biasa. Tetapi ketika disampaikan Al-Quran, ketika ada orang yang benar-benar tekun, konitin, dengan bersungguh-sungguh mempelajari petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, justru dituduh sesat. Nah, sebetulnya mereka itu juga
para nabi, para rasul ketika umatnya menentang itu juga sebetulnya susah juga, hatinya susah juga. Tetapi Allah kemudian menghibur agar mereka tetap tabah, karena yang disanggah, yang ditentang itu bukanlah kamu, bukanlah nabi, bukanlah para rasul, tetapi orang-orang kafir itu menentang ayat-ayat Allah. Pun demikian halnya juga dengan kita semua, ketika kita pure menyampaikan Al-Quran kemudian dianggap sesat, dianggap ingkar dan sebagainya, ya biarkan saja. Sebenarnya mereka tidak menyanggah kamu, tidak menyanggah kita yang menyampaikan Al-Quran, tetapi mereka menyanggah ayat-ayat Allah, menyanggah Al-Quran. Ketika kita belajar Al-Quran dan dituduh sesat, sama halnya mereka menuduh Allah itu menurunkan Al-Quran itu untuk menyesatkan manusia, disadari atau tidak. Supaya kita segera menyadari, kalau kemarin kita melakukan hal-hal yang seperti itu, segera bertobat sebelum datang azab yang akan membinasakan orang-orang yang senantiasa menentang ayat-ayat Allah. Karena dari zaman dahulu, orang-orang awalun ketika menyanggah, maka niscaya mereka akan diberi siksaan yang hina, azab yang pedih. Maka pelajaran ini bisa kita ambil agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan orang-orang zaman dahulu yang diinformasikan oleh Allah melalui Al-Quran. Senantiasa marilah kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar kita senantiasa dipimpin kepada sirotol mustaqim, dipimpin kepada jalan yang lurus, tuntunan yang kokoh, petunjuknya Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari tipu daya orang-orang kafir dan kita diberikan keselamatan di dunia sampai di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'an sayyiatina wa tawaffana ma'al qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'an sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.